Halo teman-teman semua, welcome back. Aku Erika, seorang konselor yang hobi untuk sharing berbagai hal di media sosial. Hari ini aku akan bahas satu topik yang menurut aku sih menarik banget ya, yaitu 7 hal yang perlu dipelajari sebagai seorang single. Ini berdasarkan pengalaman aku dan juga teman-teman yang sharing ke aku selama ini ya. Dan aku percaya teman-teman yang masih single saat ini juga perlu untuk belajar hal yang sama. Belajar bareng-bareng yuk. Oke, yang pertama, kita perlu membangun kehidupan spiritual pribadi yang baik. Ya, ini terkhusus untuk kamu yang memang ingin membangun keluarga yang memiliki kehidupan spiritualitas yang baik. Agama apapun kamu, apapun keyakinan yang kamu anut, menurut aku ini penting banget untuk mempersiapkan diri kita dulu secara pribadi. Karena muluk-muluk banget kan, kita berharap nanti keluarga kita akan menjadi keluarga yang spiritualnya baik, tetapi kita sendiri nggak pernah mau beribadah dengan baik dan gak mau membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, kalau misalnya selama masa single kita juga belajar untuk membangun kehidupan spiritualitas yang baik, kita juga akan tahu secara spesifik kriteria calon pasangan yang kita inginkan sesuai dengan karakteristik yang kita tahu juga baik ya dalam agama kita masing-masing. Sehingga kita nggak akan menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang menurut kita memang tidak sesuai dengan kriteria yang sedang kita cari. Poin yang kedua, memahami bahwa kamu adalah seseorang yang utuh. Menikah atau tidak menikah, kamu adalah pribadi yang utuh. Jadi kamu gak akan pernah berusaha untuk menggantungkan diri kamu atau harus punya status tertentu baru kamu utuh gitu ya. Karena tanpa harus menjadi seorang istri orang lain, kamu adalah seorang pribadi yang utuh dari sananya. Nah, dengan kamu menyadari bahwa kamu adalah pribadi yang utuh, kamu belajar untuk nyaman dengan diri sendiri, nyaman bergaul dengan diri sendiri, nyaman ditemani oleh diri sendiri tanpa harus ditemani oleh siapapun. Dengan kenyamanan dan perasaan utuh, kita akan terus-menerus berkarya ya. Kita akan terus melanjutkan hidup kita dengan baik tanpa melekatkan diri dengan siapapun. Bukan berarti kita jadi nggak mau menikah, bukan itu artinya ya. Tetapi ketika pun kita nanti menikah, ini adalah persatuan antara dua pribadi yang utuh sehingga membangun sebuah keluarga yang utuh juga. Oke? Yang ketiga, perlu banget untuk belajar arti kesetiaan dan dapat dipercaya. Banyak sekali perempuan single yang akhirnya merasa nggak perlu untuk setia dengan satu pacar misalnya, atau terlalu banyak pendekatan dengan siapapun dan akhirnya berusaha untuk memilih satu di antaranya dan menyakiti yang lainnya karena ya tidak cocok gitu ya. Apakah harus PDKT dengan satu orang aja? Enggak sih sebenarnya, tetapi ketika kamu udah mulai terlihat serius untuk mengarah ke relasi, belajarlah untuk fokus pada satu orang dulu dan selesaikan dengan baik sebelum akhirnya mulai lagi dengan yang lainnya. Dan omongan kita sebagai seorang perempuan itu harus dapat dipercaya. Kamu harus belajar untuk pegang omongan kamu sendiri dulu, karena ini adalah sebuah proses latihan teman-teman. Sebelum akhirnya kita masuk ke pernikahan, kita harus belajar bertanggung jawab dengan kehidupan kita, dengan ucapan kita, dengan apa yang kita kerjakan, semua aspek hidup kita sehari-hari. Jadi jangan berpikir bahwa nanti setelah menikah semua akan dipelajari. Kenapa harus nanti kalau kamu bisa belajar untuk bersikap baik dan bertanggung jawab mulai dari sekarang. Yang keempat, belajar untuk berkontribusi di rumah, baik secara fisik maupun emosi. Nah, gimana tuh maksudnya? Kalau menurut aku, dalam rumah ya, kita tinggal bersama keluarga ataupun bahkan tinggal jauh dari keluarga, kita perlu berkontribusi secara fisik. Misalnya, kita bantu di rumah gitu ya, walaupun mungkin kita punya helper di rumah yang menolong mengerjakan berbagai hal, setidaknya kamar kamu bisa urus sendiri gitu ya, atau barang-barang kamu bisa kamu atur sendiri. Dan juga ketika misalnya kamu di rumah, kamu juga belajar untuk terus berinteraksi. Ini tadi secara fisik, sekarang adalah secara emosi ya. Kamu belajar untuk berinteraksi dengan orang-orang di rumah kamu. Belajar untuk terlibat dalam perbincangan dengan keluarga. Belajar untuk berbagi bersama keluarga. Memang kita paham bahwa tidak semua keluarga bahagia, harmonis, tetapi ada sesuatu hal yang masih bisa kita usahakan, ya kita usahakan.
Kalau memang keluarga kita terlalu toksik, setiap bicara justru menyakiti dan merusak mental kita, ya mungkin kamu bisa atur jarak ya, harus punya batasan, harus punya boundaries. Tetapi perlu loh untuk terlibat di dalam rumah dan jangan mengurung diri di kamar terus, karena itu melatih kita kan nanti kalau misalnya udah punya keluarga, pendekatan dengan mertua dan keluarganya juga, bahkan tinggal bersama suami dan anak, itu kan butuh terbiasa untuk terlibat baik secara fisik maupun secara mental atau emosi di rumah. Yang selanjutnya, kita perlu belajar untuk memasak. Bukan berarti kita nanti akan dijadikan pembantu dong kalau harus bisa masak, bukan. Memasak adalah basic skill, kemampuan dasar yang menurut aku sih semua orang perlu untuk pelajari ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak pernah memasak dan tidak tahu sama sekali memasak, mulai setidaknya mengenal bawang merah, bawang putih, mengenal bumbu-bumbu masak yang dasar gitu ya, memasak makanan-makanan yang mudah, menumis setidaknya gitu, atau goreng ikan dan mungkin bubur yang mudah-mudah gitu. Kamu bisa belajar dan sekarang tuh tersedia berbagai resep di semua platform ya. Kamu bisa coba-coba dari yang simple-simple dulu sampai kamu nanti percaya diri untuk menyediakan makanan bagi diri kamu sendiri dan bagi keluarga kamu. Menurut aku ini penting karena memang sekarang GoFood, bisa GrabFood gitu ya, Shopee Food, semua makanan-makanan bahkan sangat-sangat diskon. Tetapi apa yang dimasak di rumah itu beda cita rasanya dan juga kesehatannya. Setidaknya kamu bisa sesekali memasak untuk keluarga. Yang selanjutnya adalah belajar mengatur keuangan pribadi. Kalau misalnya kita selama single udah belajar untuk mengatur keuangan pribadi, kita akan terbiasa nanti untuk belajar juga mengatur keuangan keluarga. Karena keuangan keluarga itu jauh lebih kompleks loh. Ketika kita single, setidaknya kamu rutin mencatat pengeluaran pribadi kamu dan juga pemasukan, sehingga kamu tahu arah uang kamu itu kemana, habisnya uang ini kemana gitu ya. Dan belajar juga untuk menabung ketika kamu masih single. Sikap kita terhadap uang adalah yang paling penting, bukan tentang nominal yang berhasil kita kumpulkan selama kita single, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab dengan uang pribadi yang kita punya dan bagaimana nanti kita belajar bertanggung jawab untuk mengelola uang keluarga kita. Oke, mungkin suami kamu nanti adalah seorang yang lebih piawai atau lebih bisa untuk mengatur keuangan. Sebenarnya tidak harus seorang wanita yang mengurus keuangan keluarga, tapi setidaknya kamu juga punya basic skill mengenai keuangan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, belajar untuk memiliki impian dan tujuan pribadi, sehingga kamu juga akan mengerti bahwa orang lain juga punya impian dan tujuan yang penting untuk dia. Bayangkan ketika kamu masih single, kamu gak pernah punya impian, kamu gak pernah punya tujuan, kamu gak pernah berusaha mengejar apapun. Lalu kamu menikah dan bertemu dengan seseorang yang ingin mengejar impiannya. Susah loh untuk kita bisa mengerti betapa penting sebuah impian dan tujuan bagi orang lain. Dengan kita punya pengalaman untuk punya impian sendiri, mengejar tujuan kita sendiri, merasa puas dengan apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, kita juga akan bisa belajar untuk mengerti betapa penting impian orang lain dan tujuan bagi dia. Dan bahkan juga nanti ketika berkeluarga, kita belajar pentingnya sebuah tujuan dalam keluarga dan bersama-sama dengan suami untuk punya tujuan bersama, mengejar bersama dan mencapainya bersama. Karena apa yang paling penting dalam membangun rumah tangga kan tujuannya ya. Tetapi kalau kita sendiri nggak pernah punya tujuan, itu sulit loh untuk dipahami. Nanti kamu akan terbiasa untuk jalanin kehidupan hanya berjalan sebagaimana biasanya, ya udah mengalir aja tanpa tahu arahnya kemana. Oke teman-teman, itu tadi 7 kebiasaan yang perlu kita pelajari semasa single. Aku yakin banyak hal-hal yang lain yang masih bisa kita pelajari. Teman-teman boleh dong komen di bawah apa hal yang kalian pelajari semasa single kalian. Yang sudah nikah juga boleh sharing ya sebagai referensi untuk kita-kita yang masih single. Nanti kita bisa belajar bersama lagi, dan kalau misalnya memang banyak, nanti aku coba akan buat untuk episode kedua untuk video ini, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan informasinya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Dadah!